Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mishra bisafil huni wa haqqi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mishra bisafil huni wa haqqi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mishra bisafil huni wa haqqi ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh dengan kebaikan ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama-sama di bulan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan banyaknya orang lalai. Tapi alhamdulillah di bulan Sya'ban ini Allah masih tidak melepas kita untuk kita tetap terus disibukkan dalam hal-hal kebaikan. Allah masih tuntun dan bimbing kita untuk kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ini ke tempat-tempat kebaikan, di mana itu artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, dan mudah-mudahan cinta ini mengantarkan kita agar kita semua dikaruniakan umur yang panjang sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu datang dalam sebuah riwayat yang menjadi pengingat bagi kita tentang malam-malam yang doa tidak tertolak, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang katanya malam ini doa kita yang berdoa di situ tidak akan tertolak. Yang pertama, awalul lailah min lailati Rajab. Kata yang pertama itu malam pertama dari bulan Rajab. Ini sudah berlalu dari kita. Dan alhamdulillah bagi mereka beruntung yang sudah menghidupkan malam tersebut. Karena dibilang malam tersebut adalah malam doa tidak tertolak. Kemudian yang kedua, Lailatun Nisf min Sya'ban. Katanya malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang insya Allah bersama-sama akan kita lalui nanti malam ini. Ternyata malam nisfu Sya'ban itu malam yang kalau kita berdoa, doa kita nggak tertolak. Dan dari mulianya malam nisfu Sya'ban, ternyata banyak sekali nama-nama yang disematkan pada malam nisfu Sya'ban. Kalau kata ulama gini, Bu, kalau banyak julukan itu menandakan keagungan yang dijuluki. Contoh, Allah Subhanahu wa taala namanya banyak. Satu hadis aja menghadirkan nama Allah 99. Itu baru satu hadis. Berarti nama Allah ada lebih dari 99. Walillahil asmaul husna, semua hal baik jadi sifatnya Allah. Kenapa Allah punya nama banyak? Menandakan keagungannya Allah yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang begitu mulia. Makanya Allah punya julukan banyak. Contoh, kalau kita manusia, kita dijulukin si tukang sabar, misal, si orang yang paling dermawan, misalnya, si yang paling rohim, si yang paling lembut, misalnya gitu ya. Kenapa orang banyak banget sih julukin dia? Ya berarti dia orang yang luar biasa. Kalau julukannya makin banyak, berarti dianya makin luar biasa. Makanya hati-hati sama julukan yang ngaco-ngaco. Kalau misalnya dijulukin, nih orang nih tukang ngomel,
nggak enak kan dibilangin tukang ngomel. Makin banyak omongan-omongan yang nyerempet gitu ya. Ini orang nih tukang ngomel, tukang gibah, tukang udah nggak enak dah. Berarti nandain juga naudzubillah min dzalik, banyak hal buruk melekat sama dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu julukannya banyak. Al-Muddathir, Al-Muzammil, Asy-Syafi' wa Musyaffa'. Julukannya sang pemberi syafaat, yang disyafaat. Banyak julukan buat Nabi. Kenapa banyak Nabi dikasih julukan? Karena dia itu begitu agung dan mulia. Makanya julukan yang diberikan kepada Nabi juga begitu banyak. Nah, kembali kepada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini punya banyak nama. Maka kata ulama, dikasih banyak nama tadullu ala syarafil musamma, itu menandakan akan keagungannya yang punya nama. Berarti bulan Sya'ban ini bukan sembarang bulan, bukan sembarang malam. Pertama, di antara nama-namanya malam nisfu Sya'ban, Lailatul Takfir, kata ulama bilang. Malam nisfu Sya'ban tuh katanya malam pengampunan. Allah ngampunin hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu hampir menyeluruh. Kalau bisa dibilang semuanya diampuni, semuanya diampuni. Kan kita girang banget, semua diampuni nih, semua diampuni, semua diampuni. Dalam riwayat yang lain bilang gini, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bilangan kambing kalbun. Apa tuh kambing kalbun? Kalau kamu baca hadisnya, kamu kira Allah ngampunin dosa orang-orang dari hambanya sebanyak bilangan kambing itu ghanamu kalbin, ghanam itu kambing, kalbin itu anjing, kata. Oh, berarti sebanyak. Makanya perlu belajar sama ulama, bukan ngertiin pakai terjemahan. Apa yang disebut dengan ghanamu kalbin? Ghanamu kalbin itu artinya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak bilangan kambingnya Bani Kalb, Bani Kalbun, Bani kambing, kambing-kambingnya yang ada di Bani Kalb. Ustazah, emang ada apa dengan Bani Kalb? Ibu kalau lagi hadir acara orang Arab, ketemu daging kambing sering apa kagak? Orang Arab tuh identik sama daging kambing ya. Pokoknya ada apa-apa daging kambing. Kita di Indonesia aja ketemu kambing banyaknya minta ampun. Kambing ini banyaknya minta ampun. Ini baru di Indonesia. Nah, kalau di Arab kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Di Arab lebih banyak. Nah, ternyata dari sekian banyaknya kambing di Arab, ada satu suku yang mereka itu terkenal dengan banyaknya kambingnya di situ. Banyaknya kambingnya di situ. Suku ini disebut dengan Bani Kalb. Itu kambingnya banyak, luar biasa. Katanya Allah ngapusin dosa-dosa dari hambanya sebanyak bilangan kambingnya, bukan sebanyak bilangan bulunya kambing Bani Kalb. Ada yang pernah ngitung satu ekor kambing ada berapa bulu di situ? Cabutin kali, ada yang mau cabutin, ternyata ditemukan wah banyak ternyata di situ. Satu kambing 20.000, mungkin 100.000 bulu dan seterusnya. Tapi coba kita bayangkan pengampunan yang Allah berikan pada malam nanti kepada seluruh hamba-hambanya, itu dari luasnya kasih sayang dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya, itu disebut sebanyak bilangan bulu kambingnya Bani Kalb. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu semua dapat bilangannya nggak terhingga berapa banyaknya. Tapi datang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya katanya Allah itu yanzilu, turun ke langit dunia
ilas sama'id dunya. Kapan? Fi lailatin nisf min Sya'ban. Fayattali', katanya Allah turun, Allah ngapain? Allah mandangin seluruh makhluk-makhluknya. Tanpa terkecuali nih Bu. Ini nanti malam nisfu Sya'ban ini semua dipandangin sama Allah. Semua dipandang. Maka jangan sampai nih ketika ada momen berharga Allah mau mandang kita, tetapi ternyata di situ ada kelompok yang Allah enggan memandangnya. Seluruh makhluk dipandang, illa ada yang tidak Allah mau pandang, ada yang enggan Allah mau lihat, ada yang enggan Allah mau lirik. Siapa mereka? Limusyrikin. Tama itu orang musyrik. Jelas musyrik terang-terangan, non muslim ya nggak dipandang sama Allah. Tapi masalahnya limusyrikin ini boleh jadi orang beriman, tetapi dia yang di hatinya terdapat menyekutukan Allah. Jadi kalau zaman sekarang tuh nemuin orang menyekutukan tuh ada aja. Dengan cara apa Ustazah orang hari ini menyekutukan Allah? Tentu dengan dia percaya kepada hal-hal yang Allah larang untuk kita percayai. Percaya nggak boleh selain daripada Allah. Percaya hanya apa yang dikatakan oleh Allah. Lalu tentang akhbar mughayyabat, berita-berita akan masa depan yang diramal-ramalkan oleh mereka, kabar-kabar, berita-berita yang datang dari orang atas dasar dugaan-dugaan belaka, kamu nggak boleh percaya itu. Contoh, ada orang usahamu lancar, alhamdulillah, ya nih cuma lagi ada sedikit kendala. Oh, saya tahu tuh siapa yang jadi penyebab terkendalanya usahamu. Orang deket kok, ngasih keluarga. Nah, misalnya hasud nih, bikin ada orang hasud. Iya. Semua orang kalau mau ditanya, ada orang hasud sama kita, semua. Kullu dzi ni'matin mahsud, kata Nabi. Semua yang dapat nikmat pasti ada mata hasud. Asal catat tuh baik-baik. Kalau mau diurut, mau dirunutin, yang hasud pertama siapa? Orang paling dekat. Orang paling dekat, karena orang paling dekat yang paling lihat tuh nikmat. Jadi jangan lagi, padahal saudara kok tega. Iya, emang kalau dipikir begitu, kok saudara kok ente tega, ame-ame bisa hasud. Ada, tungguin dulu. Kenapa tuh bisa orang deket? Kok bisa orang deket yang paling hasud? Kan orang deket yang paling melihat. Datang mobil baru, yang lihat pertama siapa? Orang deket. Yang deket sama kita, yang tinggalnya setetangga mungkin, atau mungkin kabar yang kita sebarin pertama di grup siapa? Keluarga, betul apa enggak? Iya, kullu ni'matin mahsud. Hati-hati sama kalimat yang begitu. Andai ada orang misalnya datang, tenang, isi ente ada yang hasud masih keluarga, yang hasud orang dekat, hati-hati. Apalagi sampai naruh keyakinan sepenuhnya. Oh bener nih, si ini nih pasti yang hasud teman ini, si ini nih pasti yang jahat nih, dan akhirnya kita tergopoh-gopoh kepada satu individu ini hanya demi apa? Sederhana, hanya demi ingin mencari-cari validasi tentang apa yang terjadi pada kita di nanti-nantinya. Coba dong liatin dong, ini kerjaannya aman nggak? Urusanannya aman nggak? Ini aman nggak? Kata Allah, kamu berlahan-lahan mulai bergeser keyakinan. Ku ajarkan tawakal, ku ajarkan pasrah. Kenapa semua itu kujadikan sesuatu yang gaib? Kenapa itu nggak kelihatan depan mata tentang masa depan? Kata Allah, karena ku ingin lihat seberapa tergantungnya kamu kepadaku. Kenapa
kalau kita mau jadi jalan pintas nih sekarang? Besok gimana besok? Ada apa besok? Dan seterusnya. Musyrik di antara yang mungkin hari ini dan di era sekarang kita temukan orang-orang yang gak jauh-jauh dari percaya akan hal-hal yang semacam ini. Satu. Kedua, yang mau frontal sekalian, memang ada profesi tertentu, dia bahkan menjulukan dirinya dukun, atau orang memberi julukan kepadanya dukun. Apapun itu semua, jangan kau rugikan dirimu dengan hanya kepentingan hawa nafsu sampai kau korbankan nikmatnya Allah memandangmu. Dorongan hawa nafsu sesaat, kepengen hal-hal sesaat, tapi yang kita korbankan Allah memandang kita. Allah enggan melihat hanya karena di hati kita meletakkan satu daripada hal yang Allah paling murka. Itu. Atau juga dengan orang na'udzubillah min dzalik, hari ini banyak sekali hal-hal yang mengantarkan orang kepada kesyirikan, hal-hal yang mendekatkan orang pada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kalau bahas tentang masalah ini jadinya panjang, tapi saya cuma mau ngutip asal ibu tahu pengupayaan orang untuk menyisipkan syirik di hati kaum muslimin. Itu bahkan upayanya sampai di lagu-lagu tenar barat yang hari ini dinyanyiin sama anak-anak kita. Jujur, itu lagu yang tenar-tenar beberapa, Bu, kalau ibu telusuri, ibu bakal temuin ternyata lagu-lagu itu dibuat dengan kata-kata afirmasi yang pada akhirnya membuat mereka mulai mengikis kepercayaannya sama Allah. Oh, banyak musyrik tuh gak main-main. Karena itu misinya Dajjal buat bikin umat Islam makin menjauh dari Allah dan Rasulnya. Musyrik, pertama dia yang gak dilihat, Allah enggan memandang dia. Lalu golongan selanjutnya siapa? Al-Musyahin. Katanya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, arti musyahin ini apa? Kalau kita lihat secara arti garis besar, itu orang yang bermusuhan, orang yang bermusuhan, orang yang menaruh permusuhan di hati, atau karena dia menyebabkan permusuhan orang lain, dia golongan orang yang paling Allah nggak mau pandang di malam ini. Makanya kenapa kalau datang malam nisfu Sya'ban ya, orang tuh berusaha minta maaf akan kesalahan-kesalahan dia dengan orang lain, berusaha betul-betul melepaskan diri dari belenggu permusuhan, dari belenggu apapun yang masih tersisa, yang nyantel-nyantel di hati ini masih gak enak, masih nyangkut, masih ada ngederdet, masih apa, semuanya udah maafin, ikhlasin. Kenapa? Karena permusuhan atau kemarahan yang kamu sisakan di hatimu tidak sepadan dengan sampai membuat Allah tidak mau memandang. Itu nggak sepadan. Ini perkara gara-gara nggak sepakat, nggak sependapat, nggak secocokan, nggak sejalan, dan seterusnya. Akhirnya membuat kita kalau sama dia aneh mah ogah, kalau sama dia mah aneh mah enggak, kalau sama dia mah aneh mah mending kagak aja dah. Kalau sama dia, kenapa? Untuk hal membuat hati kita sebegitu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Namun ada hal yang paling besar sampai kita korbanin, malam dimana Allah mau mandang kita, Allah jadi nggak pandang kita. Kenapa, Bu? Karena memang masalah akur antara umat Islam tuh jadi target utamanya iblis juga, untuk bikin kita saling gak akur. Kalau ditanya misi-misinya syaitan, misi-misinya Dajjal, apa sih yang mereka cari? Sederhana, mereka mau bikin kita keluar dari agama ini. Sampai dibilang apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Itu udah jelas di Al-Quran. Bilangnya apa? Orang yang tidak Allah ingin pandang di malam itu, ya, malam nanti, orang yang di hatinya jelas ada permusuhan, ada persoalan, ada permasalahan dengan saudara kaum muslimin lainnya. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai nanti masuk malam nisfu Sya'ban kita masih menyisakan di hati kita perkara-perkara yang tidak sepatutnya menjadi sebab Allah menolak untuk memandang kita. Karena pandangan Allah itu, asal kita tahu, sekali saja Allah memandang hati hambanya, sekali aja dalam seumur hidup Allah berkenan memandang kita sekali saja, lam yu'adzibhu abada, katanya. Selamanya orang itu nggak akan pernah disiksa sama Allah selama-lamanya. Sekali aja kalau Allah berkenan mandang dia. Makanya nanti malam itu yang paling harus didandanin hati. Nanti malam tuh yang paling harus dijagain tuh hati. Kenapa? Karena tuh hati adalah tempat nanti di mana Allah akan memandang kita semua. Ini satu hadis yang menyampaikan tentang dua golongan ini yang katanya Allah nggak mau lihat. Wa fil haditsul ghair, di dalam hadis yang lain ada juga kelompok yang dikelompokkan sebagai orang yang Allah enggan memandang dia. Siapa itu? Agul walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Barangkali ada anak yang sampai mutusin hubungan gitu sama orang tuanya, atau masih enggan berbicara santun dengan orang tuanya, atau mungkin dengan kesengajaan dia melakukan perbuatan yang terang-terangan itu mendurhakan tuanya. Jangan harap nanti malam bakal dipandang sama Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama musyrik, musyahin. Musyahin itu orang yang ada permusuhan, hatinya ada ngerasa gimana-gimana, atau masih tersisa dendam-dendam tersisa dari masa-masa yang telah lewat dari hidupnya. Apapun itu disebut dengan musyahin. Musyahin berkenaan dengan hati. Summa agul walidain, durhaka sama orang tua. Warabi qati'ur rahim, ini orang yang mutusin silaturahmi, batah. Dia aneh kagak mau kenal lagi. Dia anak nggak mau lagi punya urusan sama dia. Anak pokoknya sudah selesai sama dia. Kalau dengan kalimat itu sungguh-sungguh ada silaturahmi yang diputus, maka di malam nanti orang tersebut orang yang nggak akan dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana rahim, kata Allah, saya ini yang maha rahim, maha pengasih, maha penyayang. Kunamakan menyambung silaturahmi itu dengan namaku, kata Allah. Barang siapa orang yang gemar menyambung silaturahmi, itu sama dengan dia menyambung hubungannya dengan aku, kata Allah. Tapi siapa di antara kalian yang sampai mutusin silaturahmi, itu artinya kalian mutusin hubungan sama aku, kata Allah. Jadi jangan main-main sama silaturahmi. Kalau sampai dengan niat terang-terangan sampai mutusin, dah anak nggak mau. Kadang-kadang ada orang ponakan sama bibi, atau mungkin sepupu dengan sepupu. Naudzubillah, bahkan saya temukan beberapa kali anak dengan orang tua. As'alullah salamu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga. Ya Allah, jauhin tuh yang begitu-begitu semuanya. Apa yang mau dicari? Di dunia kau hidup sengsara, di akhirat kau jauh lebih sengsara. Anak mutusin hubungan dengan orang tuanya, bayangin. Tiap malam saya jamin tidurnya nggak nyenyak itu. Tiap malam saya jamin hidupnya gelisah. Tiap waktu, tiap detik berlalu dari hari-harinya, itu semua batinnya keganggu, meronta-ronta. Di dunia hidupnya sudah nggak karuan, masuk ke liang lahat hidupnya berantakan, ya di sana di alam barzakhnya lebih berantakan, apalagi di akhirat ketika Allah kembali menghitung dari semua perbuatan, dia akan jauh lebih menyesali kenapa dahulu di dunia sampai aku melakukan perbuatan itu. Lau abadan nas, andai ada orang sujud di depan Ka'bah bertahun-tahun, mundu dari dia lahir sampai dia diwafatkan, sujud aja di depan Ka'bah,
ibadah, nggak ngelakuin perbuatan ibadah maksiat, illa satu dosanya, agul walidain, durhaka sama orang tua. Maka sujudnya dia hatta di depan Ka'bah yang sebilangan umurnya dia itu nggak akan ada yang diterima sama Allah satupun juga, gara-gara agul walidainnya dia, durhaka sama orang tuanya dia. Semoga Allah jagain kita semua dan jagain juga anak-anak keturunan kita semua, agar Allah karuniakan kepada kita semua bakti anak-anak keturunan kita kepada kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu baru satu nama yang dikasih sama Allah malam nisfu Sya'ban, Lailatul Takfir. Nama yang kedua, julukan yang lain pada malam nisfu Sya'ban itu disebut adalah dengan Idul Malaikah. Ternyata nanti malam tuh hari raya bagi para malaikat. Malaikat tuh besok nanti malam itu bergembira sejadi-jadinya karena itu jadi hari raya untuk dia. Jadi Bu, kalau kita kepengen juga bersukacita pada malam nisfu Sya'ban, maka bersukacitalah dengan hal-hal yang baik, dan dengan niat kita juga turut merayakan hari rayanya para malaikat. Makanya malam nisfu Sya'ban orang tua kita dulu biasanya ngumpulin kita rame-rame. Betul apa enggak? Iya, orang tua dulu semuanya rumahnya pada ngumpul rame-rame, pada baca, semua keluarga saling maaf-maafan, saling apa. Nah, karena sepuh-sepuhnya makin minim, pemulainya lagi sudah makin minim, akhirnya sekarang banyak orang yang sudah tidak menemukan lagi kenikmatan bersama tadi. Akhirnya mereka pun mencari-cari tempat. Ada yang ikut di masjid, ada yang ikut di majelis taklim, ada yang ikut lewat streaming, apapun caranya, yang penting nanti malam dihidupkan dengan apa yang ulama ajarkan sama kita, ibu dan rahmati Allah. Kemudian yang ketiga disebut malam apa? Lailatul Qismah. Katanya itu malam disebut dengan malam pembagian. Apaan yang dibagi? Nasib. Nasib kita dibagi nanti malam. Datang sebuah riwayat yang menyampaikan gini, pada malam nisfu Sya'ban Allah akan berikan malaikat satu lembar kertas, di mana satu lembar kertas itu tertulis semua nama orang yang akan wafat di tahun besok. Itu tahun ini nih, ibaratnya sepanjang tahun itu ke depan udah ada namanya di situ. Fala'alah, kata Nabi bilang, ada orang yang nyangkul kerja, sibuk bangun rumah, atau mungkin mereka sibuk dengan aktivitasnya, ternyata namanya tercatat di lembaran kertas tersebut. Makanya kenapa Bu, ketika kita nanti malam baca Yasin, salah satu doa yang diminta, kita minta apa? Panjang umur di dalam taat kepada Allah. Karena tuh pas malam itu dikasih di malaikat sama Allah. Hatta malaikatnya nggak tahu namanya siapa aja. Yang penting semua tertulis, kata Allah, cabut nyawa mereka sesuai waktu yang sudah kutentukan. Makanya ulama ngajarin doa, minta sama Allah. Pada malam nisfu Sya'ban minta, diantaranya yang perlu kita minta, pentingin, kita minta dipanjangin umur dalam taat. Karena kan itu modal. Wa aqdar, bahkan takdir kita ke depan. Nah, tak nih habis. Sini. Ya. Oke, intermezzo sedikit. Oke, takdir kita katanya ke depan itu dilihat sama siapa? Sama Allah, diserahkan kepada para malaikatnya nanti malam. Jadi nanti malam nih yang perlu kita minta sama Allah, ingat ya Bu, bukan hanya perkara hajat dunia. Lebih Mama. Bukan perkara hajat dunia, tapi apa yang paling kita perlu minta? Minta sama Allah. Mobil khusus hajat yang berkenaan dengan urusan kita di akhirat. Nasib kita nih, katanya ditentuin semuanya, apa yang menjadi ketentuannya di nanti malam. Jadi bilang, ada orang nanya, loh Ustazah,
Bukannya nasib kita tuh sudah ditentuin dari kapan tahu. Lalu ada apa dengan nanti malam? Nasibnya sudah ditentuin dari kapan tahu. Tetapi dibaginya sama Allah per tahun itu pembagiannya tepat di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu makanya disebut malam nisfu Sya'ban juga malamnya turfa'ul a'mal. Amalan kita diangkat. Catatan kita selama kemarin tidak ada yang terlewat sedikit pun, semuanya dari kebaikan-kebaikan kita diangkat semuanya. Berarti kita diganti catatannya, diganti bukunya, istilahnya begitu. Semua amal yang lain, fa'ahabbu kata Rasulullah, makanya kan dalam riwayat, dan aku suka ketika amalku diangkat itu, Allah melihat amalku, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Nah, jadi makanya kalau ditanya, mau kemana? Sudah dapat. Sudah puas. Makanya kalau ditanya, Masya Allah, kita semua pada malam nisfu Sya'ban, buku kita, catatan amal kita diganti. Nah, amal kita diganti, semuanya dengan yang baru. Yang kemarin tutup buku, sebagian ulama bilang gini, itu kan yang dicatat kagak kelewat, Bu. Betul apa enggak? Senyum kita, tertawa kita, nangis kita, ngerengek kita, semua catatannya ada di situ. Dari amal kebaikan kita semuanya ada di situ. Bahkan katanya ulama gini, Ibu kan selama ini kita berbuat baik itu dicatat sama malaikat. Bahkan malaikat itu mencatat kebaikan dan keburukan kita dengan nilai sesuai dengan kadar-kadar yang udah ada hitungannya. Contoh, orang sholat, Ibu sholat selama ini kan, ketika Ibu sholat, malaikat tuh bisa nilai, Bu, Ibu sholat hari ini nih subuh, kira-kira nilainya berapa? Ada pontannya. Kata malaikat, oh iya, dia pas ruku lupa, dia pas sujud ingat sama Allah, atau ketika dia mengerjakan hal-hal lainnya tuh, itu semua sama malaikat dicatat tuh. Malaikat tuh punya nilai pontannya, semua udah ada. Yang belum ada nilainya cuma satu, puasa. Puasa belum ada nilainya, karena puasa cuma Allah yang kasih nilai. Jadi nanti ketika kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, terutama nih, nggak berasa 15 hari lagi ya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur. Insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ya, dalam keadaan sehat afiat, dengan semangat yang penuh untuk mengerjakan taat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pahala puasa nggak ada. Kata Nabi kan bilang, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Somli wa ana ajzibi," dalam hadis qudsi. Puasa itu ditujukan hanya untukku dan hanya aku yang akan memberi nilainya. Hanya aku yang akan memberi pahalanya. Jadi kalau ada dari kita puasa sunnah atau puasa Ramadan yang kemarin, itu nilai pontennya nanti Allah yang kasih. Makanya menjelang bulan suci Ramadan ini ada perkara yang juga perlu kita antisipasi. Ya. Namun sebelum kita bicara tentang persiapan Ramadan, persiapkan diri kita terlebih dahulu untuk betul-betul mempersiapkan diri di malam nisfu Sya'ban ini. Jadi malam nisfu Sya'ban nanti, ingat betapa luas ampunan Allah. Saya nggak bisa jabarin satu-satu namanya malam nisfu Sya'ban, yang saya uraikan hanya beberapa. Namun itu semua insya Allah bisa jadi apa? Penguat kita semua, ibu-ibu, untuk tahu akan besarnya kedudukannya malam nisfu Sya'ban. Dan kita perlu antisipasi, berjaga-jaga, jangan sampai Allah kasih ampunan yang begitu besar, begitu luas, tapi ternyata atas ego kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, seolah kita menempatkan diri kayak nggak butuh dengan pandangan rahmat Allah. Makanya ayo siapin diri dari sekarang, musyahin tentang hati. Ada ngederdet sama orang, inget-inget, ya Allah, saya lepas perasaan, saya maafin, saya ikhlasin, saya redoin. Kalau orang ke kita, dan kalau kita nyadar kita ke orang, ayo minimal lah
kirimkan dia pesan untuk meminta maaf. Minimal lah tuh Bu ya, kirim pesan untuk meminta maaf. Minta maaf, jadi sebelum ntar datang malam nisfu, kita udah broadcast, udah kirim pesan ke orang-orang. Apalagi kalau sampai tahu spesifik, ini orang saya yang suka ngederdet hatinya sama dia, saya yang suka gimana-gimana sama dia, udah minta maaf sama dia buru-buru, biar hati kita betul-betul ngelewatin nanti di malam nisfu Sya'ban, kita orang yang betul-betul layak menerima ijabah, layak ditetapkan dengan ketetapan yang indah-indah, dan juga layak menjadi orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah nanti kita menghidupkan, daripada pentingnya menjaga akan besarnya anugerah Allah di malam nisfu Sya'ban, maka kita lihat yang diajarin sama ulama. Ulama itu luar biasa Ibu ya. Masuk adzan maghrib, kita disuruh doa kan, tapi ulama nggak langsung tiba-tiba nyuruh doa. Sama ulama diminta awali membaca surat Yasin. Ini peringatan untuk yang haid, nggak usah baca surat Yasinnya. Kalau yang haid cukup baca doanya, lalu perbanyak dengan doa lain dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk yang sholat, baca surat Yasin diiringi dengan niat-niat yang dipandu oleh para ulama kepada kita. Ulama ajarkan sama kita dengan niat-niat. Boleh nggak Ustazah? Itu niat yang dikasih sama ulama, biar kita dikasih rezeki, biar kita dikasih umur panjang, biar kita misalnya diwafatkan husnul khotimah. Boleh nggak saya tambah-tambahin lagi deh tuh niat-niat yang lain? Boleh. Karena surah Yasin lima quri'alah, kan surat Yasin sesuai dengan niat pembacanya. Jadi sisipin niat yang baik-baik. Misal ada orang tua ngerasa anaknya mungkin belakangan ini lagi salah jalan, niatin, ya Allah, insya Allah di malam nisfu Sya'ban ini surat Yasin niat yang pertama kutujukan untuk anak keturunanku agar mereka berjalan di jalanmu, agar mereka berpegang teguh akan akidah syariatmu, agar mereka tidak berlepas dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin, niatin yang banyak di situ. Orang tua yang pengen wah anaknya biar datang jodoh, masukin, niatin di situ. Begitu juga dengan keadaan-keadaan kita lainnya. Dan masih banyak lagi niat-niat yang diajarin sama para alim ulama, sisipin niatin, dan itu nggak apa-apa. Dari baca Yasin pertama, dibaca doa, lanjut Yasin kedua, dibaca lagi doanya, selesai itu lanjut Yasin ketiga, dibaca lagi doanya. Fahadha, nggak ada bantahan untuk amalan ini. Ustazah, kalau ada orang bilang Rasulullah tidak baca Yasin 3 kali, Rasulullah kalau ikut Rasulullah bisa baca surat Baqarah kita. Kalau ikut Rasulullah bisa baca surat Baqarah, atau jangan-jangan baca apa? Bulan Sya'ban ini disebut dengan bulannya Qurra, katanya bulannya orang banyak membaca Quran karena persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kalau ngikutin yang Nabi, Masya Allah, Nabi ziarah ke Baqi malam nisfu Sya'ban. Kita mau ke Baqi? Ayo, Nabi ziarah ke Baqi malam nisfu Sya'ban tuh, turun malaikat Jibril, Nabi lagi di Baqi. Tuh bayangin aja. Berarti kita sama ulama, iya kita tuh disuruh pakai kiasan. Kalau nabinya di sana dengan mengerjakan ibadahnya dengan cara yang Nabi ajarkan, itu akan memberatkan kita secara total kan umat. Makanya kita kalau Nabi di Baqi mau ziarah juga, cari makamnya wali-wali Allah. Asal syaratnya ibu minta izin sama suami atau jalannya sama suami, gitu aja. Mau ziarah, oh ya Nabi katanya malam nisfu Sya'ban di Baqi, ente ziarah. Mau yang kemana, ada yang mau ke Kalibata, ada yang mau ke luar Batang, ada yang mau kemana, fadol dengan apapun hajatnya. Pengen ngikutin silahkan. Ada yang ziarah orang alim, nah kita bonusnya yang ada di sini nih. Masya Allah, datang ke pengajian pas tepat mau menjelang malam nisfu Sya'ban, orang alimnya ada di sini semua. Masya Allah, tuh ya, tinggal minta doa-doa aja dari mereka orang nanti ini.
alhamdulillahnya gitu. Pak, setelah itu jangan kita habiskan malam nisfu Sya'ban dengan kesia-siaan. Walaupun setelah itu kita pasti tertidur, tapi tolong dipasang alarmnya. Upayakan untuk qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban ini, Bu, dengan kita berdoa, tetap mengerjakan ibadah-ibadah di waktu malam, dan ada dannya. Kalau bisa, harus dibisain, nanti malam nisfu Sya'ban kita sedekah. Lakuin semua amal yang Allah suka. Kenapa? Karena malam itu Allah lagi mau mandang. Ibaratnya kalau kita mau kedatangan orang yang kita cinta, kita akan mendandankan diri kita atau merapikan pakaian kita sesuai dengan yang disuka oleh dia yang mau ngelihat kita. Maka ketika malam nisfu Sya'ban ini, lakukanlah sesuatu yang kamu tahu dengan itu perbuatan Allah suka melihat. Dan yang paling Allah suka diantaranya adalah sedekah. Dan Bu, sedekah itu bukan bilangan banyak. Karena ternyata matematikanya sedekah itu, kalau hitungannya Allah, kita malu. Kenapa malu? Karena Allah itu akan menghitung dari kadar berapa persen kamu berani berinfak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu itu tidak akan sampai derajatnya betul-betul orang baik sampai kamu bisa belajar berinfak sesuatu yang paling kamu sukai. Kalau ada orang ngasih sedekah 1000 perak, menurut kita sedikit apa banyak? Menurut kita sedikit. Menurut Allah hitungannya belum tentu sedikit. Ketika orang itu ternyata di dompetnya cuma punya 10.000, lalu dia infak 1000 perak, itu sedikit apa banyak? Uangnya cuma 10.000, lalu dia keluarkan 1000 perak, berarti dari hartanya ada berapa? 10% dia infak. Dan yang Allah lihat berapa persen dari yang kamu punya. Makanya di dalam Islam ada hitungan zakat. Sekian persen dari harta mal kita, dari harta yang kita punya. 2,5% dari harta perniagaanmu. 2,5% yang Allah minta dari harta kita, itu zakat. Maka kalau ada orang mau berinfak, nominalnya jangan dihitung 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, nggak ada artinya itu. Kalau bagi orang yang nominal angkanya nggak kehitung. 1 juta bagi kita gede, bagi orang yang susah 1 juta gede bagi kita. Apalagi bagi Allah. Kata Allah, saya ngasih kamu aja nggak ngitung. Nah, kamu mau ngasih untuk saya, ibaratnya kamu ngitung, kata Allah. Wah, ini udah kebanyakan. Hitungannya Allah, kamu punya di dompet 100.000, terus tiba-tiba kamu keluarin 50.000. Allah seneng banget, kata Allah, kau keluarkan 50% dari yang kau punya untukku. Masya Allah. Makanya kan di Madinah dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat ada seorang sahabat yang terkenal dengan apa? Dia cinta banget sama kebunnya, suka banget sama kebunnya. Itu kebunnya dirapiin, dicakepin karena dia suka sama kebunnya. Bukan dia nggak suka, itu harta dia. Harta dia. Rasulullah singgah berapa kali ke kebunnya. Di kebunnya ada air sumur yang begitu luar biasa. Kalau sekarang orang laki masuk ke Masjid Nabawi melalui pintu 22 atau 21, saya lupa. Kalau nggak salah itu kan pintu laki-laki. Itu begitu pintu masuk nggak jauh dari situ ketutup karpet memang, tapi kalau karpetnya dibuka aja sedikit itu ada lubang. Ada batu yang beda sendiri, itu batu. Itu tempat menandakan ini dulu rumahnya Abu Talha dengan kebunnya. Dan itu sumurnya. Terkenal sumurnya, dijaga karena peluasan haram, akhirnya itu diruntuhin, diganti, tapi tetap dijaga tuh. Ada keramik yang beda sendiri, itu nandain sumurnya dia. Kenapa tuh sumur sampai sekarang masih dijaga atau itu masih dilestarikan? Orang nggak boleh lupa. Dan bahkan tanahnya dia, ibu bayangin dong, sahabat Nabi,
Itu kan kebun-kebunnya dia. Sekarang tanahnya jadi Masjid Nabawi. Berarti dia udah di alam kubur. Orang sholat berapa banyak umat setiap harinya di situ, pahalanya kan ngalir terus ke mereka kan? Alas sebab apa? Ketika saat dia lagi cinta-cintanya sama kebunnya, tuh tiba-tiba turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan sampai derajatnya bir, bakti betul-betul sampai kamu bisa infak apa yang paling kamu cinta. Begitu ayat itu turun, dia lemas, dia bilang, aku cinta banget sama kebunku. Berarti mulai hari ini aku harus infakkan kebunku ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kau tahu bukan betapa aku cintanya sama kebunku? Iya, kata Rasulullah. Lantaran turun ayat itu, sekarang kebunku kuhadiahkan untukmu, terserah kau mau gunakan untuk apapun juga. Dah, aku infakkan kebunku di jalanmu ya Rasulullah. Sampai hari ini tuh kebun, tanahnya, peluasannya dan seterusnya jadi salah satu bagian dari Masjid Nabawi. Orang umat Islam jutaan yang datang ke situ, sholat dan ibadah di situ, pahalanya ngalir ke dia. Masya Allah, sedekah. Kita kalau mau sedekah, jangan pernah mikir segini cukup. Karena kalau pakai hitungannya malu kita sama Allah. Andai di rekening kita misalnya ada jumlah uang berapa? Ada jumlah uang 1 juta, berarti 10%-nya 100.000. Kalau di rekening kita adanya berapa? 100 juta, 10%-nya 10 juta. Nah, udah mulai kan? Biasa 100 juta mas 1 juta udah cukup. Bayangin kalau di rekeningnya ada 100 juta, dia ngasih sumbangan 1 juta, berarti berapa persen? 1%. Zakat aja belum nyampe. Gimana? Zakat aja belum nyampe. Maka kita kalau mau ngomong urusan sedekah, malu sama Allah. Malu sama Allah. Kan nanti malam, Bu, berapapun itu mah terserah ibu, selapangnya hati, seikhlasnya hati, infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, bikin Allah senang. Apa yang menjadi sukanya kita, berikan kepada Allah di situ untuk kita dekatkan kesukaan kita dengan apa yang Allah suka untuk kita. Nah, buat Allah gembira lantaran kita sedang cari muka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhin hal-hal yang bikin kita semua terhalang dari anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah nisfu Sya'ban tentu kita sudah faham, kita sudah tahu akan datang waktu-waktu yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nanti, yang menjadi doa-doa kita semua ketika awal masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kita betul-betul kepengen bisa disampaikan umur untuk ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu rahmati Allah, Ramadan disebut dengan bulan suci. Masa apa bulan yang suci atau bagaimana? Kenapa dia punya julukan bulan suci? Karena ulama, kenapa dia dikasih julukan bulan suci? Karena dia mensucikan orang yang ibadah di dalamnya. Ketika kita sampai umur ketemu Ramadan, lalu kita diberi sama Allah kesempatan untuk ibadah, puasa, dan menunaikan daripada ibadah-ibadah lainnya, tatkala itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, subhanallah ya, tatkala itu kita menyadari di situ Allah mensucikan kita dari kerak-kerak dosa, kesalahan, dan bahkan mensucikan kita pun dari belenggu api neraka. Itu bulan suci Ramadan. Maka dibilang untuk menyambut bulan suci Ramadan persiapkan 2 hal aja. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapin 2 aja. Yang pertama, niat yang baik-baik. Mau Ramadan, niat yang baik-baik, niat yang bagus-bagus. Sampai nggak sampainya kita untuk mengerjakannya, setidaknya niat aja yang banyak. Makanya ulama ngajarin kita niatkan sebelum mau Ramadan tuh, niat mau bangun malam, niat mau tilawah Quran, niat mau sedekah, niat mau ngasih makan orang, niat mau, niatnya banyak, niat aja yang banyak. Niatul mu'min khairum min amalih. Andai kitanya nggak sampai menunaikannya, setidaknya niat lebih dahulu telah kita tunaikan.
Jadi mau nyambut bulan suci Ramadan, yuk niat yang banyak. Ibu dari sekarang niat, saya mau puasa dengan semua hal yang Allah larang ku jauhi. Ku ingin berpuasa dengan sebaik-baiknya, dengan menunaikan sholat 5 waktunya bil jamaah. Itu Bu, 5 waktu bil jamaah. Niat aja, kesampean gak kesampean nanti syukur-syukur kalau bisa paksa biar kesampean. Karena ini ceritanya, niat dulu, saya mau ngadain wabis siwak, saya nggak mau tinggal siwak selama Ramadan. Saya mau tilawah Quran sehari minimal 1 juz, anggap, atau berusaha mengkhatamkan dalam 1 Ramadan ini, ku ingin khatamkan 3 juz, 3 kali khatam misalnya. Niat aja Bu. Wallah ustazah, baca sejuz saja lama banget misalnya. Lah niat aja dulu, sama niat aja perhitungan banget. Iya, niat itu ada untuk mengantarkan kita pada pahala yang kita tahu kadar kemampuan kita nggak sampai ke situ. Kalau niatnya kita anggap remeh, terus kapan kita mau menunaikan ibadahnya? Nah, niatnya gampang, kerjain aja dulu. Nggak niat sih ngerjainnya, salah. Ngerjain nggak sempurna, katanya nggak niat. Udah niat nggak nyampe juga. Berapa banyak orang di akhirat datang menghadap kepada Allah, ketika amal ibadah timbangannya sedang ditimbang, ternyata dia temukan di balik itu ada pahalanya haji, ada pahalanya umroh, ada pahalanya sedekah, ada pahalanya ngasih makan orang, ada pahalanya. Dia bilang sama Allah, ya Rabb, dari mana pahala ini semua? Aku belum pernah mengerjakannya. Allah berkata, dari niat di hatimu dahulu di dunia. Dan ketika kita mau mengerjakan kebaikan di Ramadan, itu kan pahalanya beda Bu sama hari-hari yang lain, sama bulan-bulan yang lain. Maka niat yang banyak. Maka sambut Ramadan dengan niat. Cuma yang kedua, sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita. Ja'a fi riwayah, ada satu riwayat mengatakan, barang siapa orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mujibul ghufran, dia diwajibkan untuk diampuni sama Allah, dia diwajibkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sebab apa? Gembira doang. Saya selalu bilang Bu, zaman sekarang anak-anak kita ketika ada perayaan-perayaan non-muslim, di sekolahnya mereka diajak bersukacita untuk bergembira. Ayo, ini tugas PR kita sebagai orang tua. Gimana bikin anak kita seneng Ramadan datang? Tugas kita ini Bu. Gimana? Gak tahu, ibu yang tahu anak-anaknya di rumah. Anaknya seneng apa, gembiranya dengan apa? Bikin apapun sesuatu yang bikin nuansa Ramadan itu nggak sama dengan nuansa yang lainnya. Ini bukan tentang sahur, karena nyatanya kita temukan dulu saya ingat banget waktu awal-awal saya belajar puasa, kita tuh masih ngalamin sahur itu bercanda, main dan seneng, bahkan pesen lagi sama orang tua kita. Pokoknya Bah, kalau sahur jangan nggak dibangunin ya. Kita minta dibangunin. Anak sekarang dibangunin sahur pada ngamuk. Lu bener, anak sekarang dibangunin sahur pada ngamuk, belum yang pada makan matanya pada merem. Orang tuanya aja yang maksain dia ini ya, cepetan udah mau imsak nggak peduli. Lah dulu saya masih inget banget mbak kita waktu Ramadan itu nuansa kebersamaan tuh entah mengapa bisa dibuat oleh orang tua kita, membuat kita nggak bisa lupa. Dan kalau udah Ramadan sampai pesen-pesen, pokoknya bangunin, entah itu ikut di jalanan sahur apapun. Sekarang sudah nggak ada kan? Ada, tapi nggak ada yang ngizinin anaknya ke situ, takut anaknya ke situ. Iya, kalau kita dulu ngikut bangunin orang sahur seru, namanya main di kampung. Sekarang kota semua soalnya.
gitu, main sahur dan seterusnya. Enggak, itu dihidupkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu PR-nya ibu-ibu, bukan PR saya cuma ngasih tahu. PR-nya ibu-ibu mikir sendiri di rumahnya gimana bikin nuansanya beda. Kalau Ramadan anak harus gimana caranya biar happy. Jangan dibalik, nanti perayaan-perayaan non muslim saya nggak sedikit datang pertanyaan dari orang tua atau anak-anak yang bertanya, Ustazah kenapa kita nggak boleh ikut perayaan, contohnya perayaan-perayaan non muslim, padahal kan seru. Kenapa kalimat seru itu keluar dari anak-anak muda kita sekarang? Ya karena memang itu dibuat menjadi seru. Saya bilang umat Islam lucu, ada momen bisa kapan aja tuker kado. Kenapa tuker kadonya pas di Desember itu? Dia bisa bikin tuker kado kan kapan aja, tapi kenapa mau serunya tuh di Desember? Lucu kan? Ini perasaan ta'zim di hati mahal. Rasa mengagungkan dalam hati itu ada nilai, Bu. Maka Ramadan disebut siapin niat, siapin hati gembira. Ada sebuah kisah orang soleh yang bercerita. Orang soleh ini berkata gini, dulu di zamanku ada orang fujar, fasik. Katanya orang nggak bener. Yani dia kita tahu dah perbuatannya dan penyelewengannya dan seterusnya, kita tahu. Cuman tiap kali datang bulan suci Ramadan, dia akan pergi ke pasar dan dia akan beli baju baru, semua hal yang baru buat dirinya, dan dia benar-benar berubah tuh. Ramadan tuh dia berubah. Dia sering kumpul sama keluarga, ngumpulin orang, ngasih makan orang. Pokoknya kalau Ramadan berubah aja. Bajunya dia beli baru, tiap malam Ramadan dia mandi, ngehormatin Ramadan. Makanya kan mandi malam bulan Ramadan itu sunnah, ya Bu ya. Mandi malam bulan Ramadan sebelum taraweh itu sunnah. Buat ibu-ibu saya kasih tips yang suka ngantuk kalau taraweh. Saya kasih tips buat ibu-ibu yang suka ngantuk nih kalau taraweh. Iya, sebelum taraweh mandilah dulu. Mandi, karena itu sunnah, Bu. Hah? Ngantuk? Iya ngantuk kalau taraweh, mandi. Badannya seger. Ustazah saya kalau mandi makin ngantuk, bawaan aja itu. Pasti perutnya tuh kekenyangan tuh kayaknya. Gitu ya. Gembira aja datang, dia bilang kita lihat setiap datang Ramadan, Pak, ini orang jadi orang yang beda. Bajunya baru, rumahnya dibuka buat siapa aja mau makan. Kemudian setiap datang malam mau taraweh tuh ibaratnya dia mandi. Pokoknya beda deh, Ramadan beda deh. Berapa lama kemudian kudapati dia meninggal dunia? Tak selang lama dari dia wafat, aku bermimpi melihat dia fi ahsanul hal, di dalam keadaan yang baik sekali di sana. Yani keadaannya baik. Ditanya, kenapa kamu bisa? Kita tahu orang, bayangin ya Bu ya, orang mau baik kayak apapun juga. Ini misalnya setiap Ramadan baik, tapi kalau 11 bulan sisanya ngaco, orang kan pasti ingatnya dia bukan orang baik. Betul apa enggak? Ya orang 11 bulan yang ngaco, bayangannya kan gitu. Tapi begitu datang Ramadan, dia lurusin niat, dia benerin diri, dia pakai baju yang rapi, dia hormatin Ramadan, dan dia bersuka cita dengan datangnya Ramadan. Dia jawab, Allah maafkan kesalahanku karena penghormatanku dan kegembiraanku dengan datangnya Ramadan. Lianah wa syiar. Oh kalau gitu Ustazah kita bebas deh ngelakuin apaan aja, ntar Ramadan gitu baru bener semuanya. Karena kita udah tahu cerita ini, maka setelah ini nggak boleh ada yang nyepeleinnya. Nah, kita justru melihat luasnya kasih sayang Allah dan rahmatnya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu penyayangnya dan sebegitu memberi ampunan yang tiada tara, pembebasan, jaminan kepada mereka orang-orang yang tadinya sebagai ahlun nar dikeluarkan untuk menjadi orang-orang min ahlil jannah.
lantaran bagaimana mereka di Ramadan. Maka ibu yang dirahmati Allah, ayo kita siapin hati kita untuk malam nisfu Sya'ban nanti, dan persiapkan niat-niat yang baik kita beserta dengan hati yang tulus dan gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita kesehatan, keafiatan yang sempurna agar kita betul-betul bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an wa qalil minal manam wal kalam wa ta'am. Ya Allah, bantu kami untuk bisa betul-betul maksimal dalam menunaikan ibadah puasa kami, dalam menunaikan ibadah bangun malam kami, dan juga dalam menunaikan ibadah tilawah Quran kami. Ya Allah, dan buat kami sedikit dalam mengerjakan tidur, dalam banyak bicara, sedikitkan kami dalam banyaknya makan. Ya Allah, buat kami betul-betul Kau beri kekuatan untuk menjaga hati kami dari semua perkara yang membatalkan pahala puasa kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari semua perkara yang menghalangi kami dari rahmat-Nya Allah. Bersihkan hati kami dan perbuatan kami dari perkara yang menghalangi kami dari ampunan Allah. Bersihkan hati kami dan juga perbuatan kami ya Allah dari semua perkara yang membawa kami terhalang dari bebasnya dari api neraka Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadhil jannah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang dapat menyenangkan hati mereka dari ibadah-ibadah yang kami kerjakan ya Allah. Dan Allahumma ya Allah, jaga anak keturunan kami, pelihara anak keturunan kami, jadikan mereka orang-orang yang menghormati Ramadan, yang menghidupkan Ramadan, yang betul-betul menjaga kesucian Ramadan, dan juga insya Allah dapat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma ya Allah, maafkan salah silap kami bila ada dari perbuatan kami yang menodai Ramadan, ada dari perbuatan kami yang membuat turun nilainya Ramadan, ada dari perbuatan kami yang membuat hina nilainya Ramadan. Allahumma ya Allah, maafkan semua dari kekurangan-kekurangan kami. Allahumma ya Allah, di malam ini banyaknya mata yang akan Kau pandang, hati yang akan Kau lihat, perbuatan dari hamba-hambamu yang akan Kau dapat. Ya Allah, jadikan kami salah seorang yang mendapat pandangan rahmat-Mu ya Allah, salah seorang yang mendapatkan pandangan ampunan-Mu ya Allah, salah seorang yang mendapatkan jaminan dari bebasnya api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, catat takdir kami dengan hal-hal yang baik, tanamkan keikhlasan, keridhaan, kelapangan, kerelaan dan penerimaan atas semua ketetapan-Mu yang Kau tetapkan untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami semua, umur orang tua kami, umur orang-orang yang kami sayangi, umur anak keturunan kami ya Allah, dalam taat kepadamu, dalam berbuat baik untukmu, dalam menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, bila ajal datang menjemput, wafatkan kami semua husnul khatimah, wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Engkau ridha kepada kami ya Allah, Rasulmu ridha kepada kami ya Allah, dan segenap kaum muslimin ridha kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.